saya Putri Syarita Sabrina Rahman, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi video ini saya buat bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan kepada kalian apa pengertian manajemen. Jadi manajemen bisa kita artikan sebagai upaya perencanaan, pengoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya demi mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Jadi maksud dari efektif dan efisien ini bagaimana? Yang pertama efektif. Efektif itu adalah melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua efisien. Efisien adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Dan tentunya manajemen ini memiliki fungsi. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua fungsi pengorganisasian. Yang ketiga adalah fungsi penempatan atau staffing. Dan yang keempat adalah pengarahan atau directing. Dan yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Dan manajemen itu terbagi menjadi banyak bagian, tetapi dalam suatu perusahaan besar sangat penting untuk memiliki 4 bidang manajemen ini. Nah, yang pertama adalah manajemen operasional, yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, yang ketiga adalah manajemen pemasaran, dan yang terakhir adalah manajemen keuangan. Tentunya setiap bidang manajemen ini memiliki bagian masing-masing. Dan saya akan membahas salah satu di antaranya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Jadi apa pengertian manajemen sumber daya manusia atau yang bisa kita sebut dengan MSDM? Jadi MSDM adalah ilmu manajemen yang berperan untuk mengatur sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu wajib memiliki satu bidang manajemen. Yang paling terpenting adalah manajemen sumber daya manusia, dan itu pun memiliki beberapa tujuan yang bisa dibedakan menjadi 4 tujuan. Yang pertama tujuan masyarakat, tujuan organisasi, tujuan fungsional, dan tujuan pribadi. Tujuan masyarakat maksudnya apa? Jadi manajemen sumber daya manusia ini sebagai organisasi yang berada di tengah masyarakat yang diharapkan bisa membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua adalah tujuan organisasi, yaitu menjadi alat untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah tujuan fungsional, yaitu sebagai sarana pengoptimalisasi kinerja karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fungsi pribadi. Jadi maksudnya apa fungsi pribadi? Tujuan pribadi. Karyawan yang seharusnya dipenuhi dapat menjadi motivasi dan pemeliharaan bagi karyawan itu sendiri. Jadi kalau dalam suatu perusahaan kita tahu bagian manajemen sumber daya manusia itu seperti HRD. Tugasnya HRD itu apa saja? Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial itu terbagi menjadi dalam 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yang ketiga adalah fungsi pengarahan, dan yang keempat adalah fungsi pengawasan. Maksudnya apa? Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu penentuan program kerja yang membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Biasanya dalam perencanaan ini dilakukan sangat awal daripada fungsi-fungsi lainnya, karena fungsi perencanaan itu menentukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan fungsi-fungsi atau program kerja apa sajakah yang akan kita lakukan pada fungsi selanjutnya. Dan yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu sebagai perancang struktur hubungan antar pekerja, personalia, dan faktor fisik agar terjalin kerjasama yang baik antar karyawan. Jadi maksudnya pengorganisasian ini kita bisa membagi-bagi, misalnya untuk satu orang ini cocoknya di dalam divisi apa, jadi harus diperlukan penyesuaian. Jadi yang telah direncanakan tadi masuklah ke fase pengorganisasian. Jadi kita bagi-bagi, orang ini masuk ke divisi 1 dan yang orang ini masuk ke divisi lainnya. Tujuannya tetap satu, yaitu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan. Dan kemudian HRD mengarahkan atau directing
Untuk setelah orang-orang tadi kita sudah atur dalam satu divisi dan divisi lainnya, kita arahkan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah kita tetapkan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Setelah kita arahkan para karyawan tersebut untuk menjalankan pekerjaannya masing-masing dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, kita harus melakukan pengawasan atau controlling. Biasanya HRD ini memiliki catatan per tahun bagaimana apakah orang-orang tadi sudah bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia. Sama seperti yang sebelumnya, fungsi ini memiliki 4 cabang fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan integritas. Jadi yang pertama adalah pengadaan, yaitu memprediksi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah pengembangan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan para karyawan dengan melaksanakan training atau pelatihan. Yang ketiga adalah kompensasi, pemberian imbalan, penghargaan berupa upah, gaji, insentif, dan bentuk kompensasi lainnya untuk sebagai timbal balik dari tenaga yang diberikan oleh karyawan tadi. Dan yang terakhir adalah integritas. Integritas ini adalah bagaimana cara para manajer sumber daya manusia agar tindakan para karyawan dapat diarahkan pada tujuan yang menguntungkan perusahaan, pekerja, dan rekan kerja mereka. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tetapi saya memilih untuk membahas tentang tujuan MSDM, fungsi MSDM, dan peran MSDM. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat merefresh ingatan teman-teman tentang pengertian manajemen dan dalam bagian manajemen sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya di dalam kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.